Rasi Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Marhaban ya syahrul Ramadan ya syahrul Rosian. Marhaban ya Ramadan. Sesaat lagi kita ikuti Tartil Al-Quran. Acara ini didukung oleh Min 3 Magetan, PPTQ Muhammadiyah, Min 13 Magetan, Min 15 Magetan, Min 16 Magetan, MI Rejomoyo Panean, Min 2 Magetan. Dan acara ini bisa disimak di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id dan di Facebook Rasi 9060 FM. 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kayaknya masih lemes ini. Sekali lagi kalau gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan Senin 4 April 2022 ya, tentunya di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Baik, kali ini ditemani sama Karin, tentunya bersama Min 3 Magetan, Sobat Rasi, dan sudah hadir adik-adik kita yang nanti bakal tampil di acara Tartil Al-Quran ya. Baik, langsung saja ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Karin. Iya, waalaikumsalam Pak Joko. Okay. Aduh, gimana kabarnya Pak Joko? Alhamdulillah luar biasa. Dirahmati Allah di bulan yang suci Ramadan masih diberi kesehatan, umur yang panjang sehingga dapat bertemu kembali. Iya. Syiar agama Islam di Radio Rasi FM Magetan. Iya, sudah setahun ya Pak Joko ya, akhirnya bisa bertemu kembali. Alhamdulillah bisa gimana berjumpa ini kembali. Puasanya untuk adik-adiknya, membimbingnya gimana Pak Joko? Alhamdulillah ini perdana, kan tayang perdana, ini memotivasinya gimana ini? Yes, mudah-mudahan anak-anak tetap semangat walaupun ini di awal-awal bulan Ramadan dan ini merupakan tayang perdana tadi Mbak Karin ya. Iya. Mudah-mudahan tetap semangat dan bisa membakar semangat teman-teman yang lainnya sehingga nanti bisa tampil syiar agama Islam di Radio Rasi FM Magetan. Oh iya, katanya tadi mau dikasih jus alpukatnya sama Pak Joko ya. Baik, sudah kenal sama Pak Joko. Nanti ada siapa saja yang akan tampil Pak Joko untuk kesempatan siang kali ini? Ya, kami sapa terlebih dahulu Mbak Karin ya, untuk Ayah Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu dan pendengar Radio Rasi FM Magetan dimanapun berada yang dirahmati Allah, Ayah Bunda dimanapun berada yang kami hormati, dan anak-anakku yang soleh dan solehah dimanapun berada. Perkenalkan, kami keluarga besar Min 3 Magetan, atau lebih dikenalnya masyarakat itu Mbak Karin, Min Tawangan Magetan gitu. Yeah. Di sini kami ikut kegiatan yang positif, yaitu dengan syiar agama Islam melalui Radio Rasi FM Magetan, di mana kami siang hari ini akan menampilkan 5 anak-anak kami dari jenjang kelas 5 semuanya nih Mbak Karin. Yeah. Mulai dari Ananda Najwa, kemudian Ananda Habibah, kemudian Ananda Keisha, Ananda Nadia, kemudian yang terakhir Ananda Aska, cowoknya 1. Ini nanti insya Allah yang akan tampil hari ini. Iya Pak Joko, wah ini adik-adiknya sangat luar biasa ya yang bisa tampil di Tartil Al-Quran untuk kesempatan siang kali ini. Dan langsung saja kalau gitu, ini kita ke peserta yang pertama ya. Kita kenalan dulu. Pakai dong mic-nya. Nah, ini kenalan dulu, namanya siapa? Nadia. Kalau ini udah kenal belum sama kakaknya? Waduh, belum. Ini sama siapa Pak Joko? Dengan Mbak Karin. Nah, katanya. Udah kenal? Mbak siapa coba? Mbak Karin. Oh iya, salam kenal. Ini Mbak Nadia. Mbak Nadia. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'an
anin naba'il azim alladzi hum fihi muhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum aswaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhukuna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadzuku falan nazidakum illa azaba inna lil muttaqina mafaza hada'iqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala sawaba dzalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba inna anzarnakum adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba sadaqallahul azim. Masya Allah, ini anak didiknya sungguh luar biasa Pak Joko. Alhamdulillah. Ini tadi surat An-Naba. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu ini isi kandungan surat tersebut Pak. Nggak usah satu-satu, mungkin apa ya kesimpulannya gitu Pak, monggo. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu pendengar Radio Rasi FM dan anakku yang soleh-solehah dimanapun berada, Ananda tadi sudah menyampaikan atau membawakan surat An-Naba, di mana merupakan surat yang akan kita bawakan adalah surat-surat yang juz ke-30 Mbak Karin ya, insyaallah ya. Dan ini semuanya akan menceritakan atau menjelaskan tentang hari kebangkitan. Hari kebangkitan, bahwasanya di sini ada orang kafir ya, yang tidak mempercayai tentang hari kebangkitan. Di mana surat An-Naba ini tadi merupakan surat yang ke-78 begitu, terdiri dari 40 ayat, termasuk dalam golongan surat-surat Makkiyah, yaitu surat-surat yang diturunkan sebelum Rasulullah niku hijrah menuju Madinah. Kemudian nama surat An-Naba diambil dari ayat yang kedua, Anin Naba'il Azim, artinya tentang berita besar gitu Mbak Karin, berita yang besar. Karena saat itu orang-orang kafir memperselisihkan, mempertanyakan tentang adanya suatu yang berita besar, yaitu hari kebangkitan. Di mana kandungan ayat
dari ayat 1 sampai 3 itu menjelaskan tentang informasi hari kiamat. Kaum-kaum kafir Quraisy, orang-orang musyrik itu saat mendengarkan informasi tentang hari kiamat atau hari kebangkitan itu mereka saling bertanya-tanya. Jadi apakah benar itu? Jadi mereka itu meragukan kebenaran dari kitab suci Al-Quran. Namun bagi orang-orang yang beriman tentunya yakin Mbak Karin ya akan kebenaran tentang hari akhir atau hari kebangkitan. Kemudian di ayat keempat dan kelima itu Allah membantah, merupakan sanggahan yang ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy yang tidak mempercayai hari kiamat. Selanjutnya ayat ke-6 sampai ke-16, ayat ini menjelaskan tentang kekuasaan, kebesaran Allah Ta'ala, tentang ciptaannya yang ada di langit dan juga di bumi. Kekuasaan Allah itu tidak terbatas dan begitu pula nikmat Allah itu semuanya tidak terbatas, saking luar biasa banyaknya. Allah menjelaskan bagaimana tentang kekuasaannya, bumi yang terhampar luas, gunung-gunung itu sebagai pasak bumi yang berdiri kokoh. Kemudian adanya siang malam, siang itu manusia harus bekerja, beribadah begitu. Kemudian malam harinya tubuh itu perlu diistirahatkan. Matahari sebagai sumber energi cair terbesar di bumi yang digunakan untuk berbagai keperluan keperluan manusia. Begitu juga Allah juga menurunkan hujan, di mana hujan itu akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, kemudian buah-buahan, sayur mayur yang mana akan berfungsi berguna sebagai kebutuhan manusia. Kemudian di ayat 17 sampai 20 itu bagaimana Allah menggambarkan kedahsyatan hari kebangkitan Mbak Karin, di mana hari kiamat yang sangat dahsyat dimulai dari Allah memerintahkan malaikat Israfil itu untuk meniup sangkakala pertanda kiamat kubro datang. Kemudian bumi seisinya akan hancur lebur. Kemudian manusia, kecuali Allah karena Allah tidak hancur begitu, manusia akan dibangkitkan dari kubur menuju tempat penantian. Kemudian manusia menuju persidangan, di mana semua amal perbuatan manusia akan diperlihatkan karena dicatat oleh malaikat Raqib Atid. Kemudian manusia akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Sampai yang terakhir ayat 21 sampai 30, Allah menggambarkan balasan bagi orang-orang kafir, yaitu neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik, di mana di sana tidak ada kesejukan sedikit pun Mbak Karin. Tidak ada minuman yang enak kecuali adanya air yang mendidih. Kemudian nanah-nanah itu dari orang yang disiksa, na'udzubillah. Itu merupakan balasan bagi orang yang kafir, yang tidak percaya kepada Allah dan tidak percaya kepada hari kiamat. Kemudian penutup surat di ayat ke-31 sampai ke-40, Allah memberikan gambaran balasan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yaitu balasan surga, yang dimana di sana terdapat kenikmatan yang mana nikmat itu akan tetap kekal abadi. Begitu Mbak Karin. Iya, Masya Allah, kurang terima lebihnya kasih penjelasannya. Pak Joko. Ini tentang kandungan surat An-Naba, sahabat Rasi. Aduh, Karin dengernya jadi merinding nih Pak ya. Jadi itu semua perbuatan kita di dunia, sahabat Rasi, itu ada pertanggungjawabannya ya Pak Joko ya. Jadi marilah kita di bulan suci Ramadan apalagi ya harus menjalankan kewajiban kita untuk berpuasa ya Pak Joko ya. Dan pastinya harus berbuat baik, itu aja ya. Iya, begitu Mbak Karin. Baik, langsung aja sahabat Rasi, kita break dulu sebentar nih ya. Nanti buat Dek siapa? Oh, Dek Najwa ya, habis ini bakal tampil. Mungkin bapak ibunya di rumah yang lagi menonton ya, jangan lupa bisa disaksikan di aplikasi Express Radio ataupun juga di www.rasifm.co.id di websitenya Rasi ya. Baik, jangan kemana-mana, tetap di acara Tartil Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin adim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sittin wa ma adraka ma sittin kitabum marqum wailu yawma idil lil mukaddibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin
wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum an rabbihim yawma idil lamahjubun summa innahum lasalul jahim summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tuqaddibun kalla inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabum markum yashhaduhul muqarrabun innal abrara lafi na'im alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqim makhtum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aynan yashrabu bihal muqarrabun innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu alaihim hafidhin fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun alal araiki yanzurun hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Sadaqallahul adzim. Masya Allah, Dek Najwa ya. Surat tersebut ini apa, Pak? Iya, kalau tadi An-Naba kita berbicara tentang penjelasan hari kebangkitan, surat Al-Mutaffifin itu merupakan surat yang ke-83 di juz ke-30 yang terdiri dari 36 ayat, Mbak Karin. Itu termasuk masih sama dalam golongan surat Makkiyah karena turun di kota Mekah sebelum Kanjeng Nabi itu hijrah ke Madinah. Diturunkan sesudah surat Al-Ankabut. Al-Mutaffifin diambil dari kata tohaffafa, artinya itu mengurangi atau menambah sedikit. Jadi di sini itu maksudnya itu para pelaku kecurangan, itu terkait timbangan, muamalah itu biasanya suka mengurangi timbangan. Iya, yang mengurangi takaran timbangan. Di ayat 1 sampai 6 itu penjelasan bahwasanya ancaman bagi orang-orang yang curang, yaitu apabila menerima takaran itu dari orang lain itu minta dipenuhi, Mbak. Namun jika mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, itu mereka mengurangi takaran, dan ini merupakan sesuatu yang sangat zalim, benar, karena merugikan orang lain gitu, Mbak Karin ya. Iya. Di ayat 7 sampai 17 itu dijelaskan adanya kitab Sijin, di mana itu nama sebuah kitab yang mencatat semua amal perbuatan orang-orang kafir. Mereka itu mendustakan ayat-ayat Al-Quran dan menganggap Al-Quran sebagai dongengan yang terdahulu. Hal ini terjadi karena hati mereka itu tertutup oleh dosa-dosa yang mereka kerjakan, maka mereka kelak akan terhalang melihat Allah dan tentunya dimasukkan ke dalam neraka kekal di sana, naudzubillah. Bisa disaksikan ataupun ditonton di rumah ya lewat fanspage-nya Rasi, karena sekarang ini juga live di fanspage-nya Rasi ya. Baik, dan jangan kemana-mana sahabat Rasi, nanti kita ke penampilan peserta yang ketiga. Tetap stay tune di 90,6 FM. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Rasi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Baik sahabat Rasi, kita masih di acara Tartil Al-Quran ya. Baik, dan kita sudah
kepeserta ya yang ketiga. Ini ada Dek Habibah Roashidah Rifat. Betul? Bisa dipakai mic-nya? Agak deket aja, agak deket. Nah gitu. Betul? Ini panggilannya Dek siapa ini? Habibah. Agak kencang, yang ada deket-deket gini. Nah, Dek Habibah. Ini rumahnya mana Dek Habibah? Cepoko. Oh Cepoko. Lah kalau berangkat sekolah diantar siapa? Bareng Mbak. Oh bareng Mbak. Baik, ini sudah pernah datang ke Rasi FM apa belum sebelumnya? Oh udah pernah juga. Dulu berarti sudah pernah tampil? Udah. Oh pas kelas 4, jadi sudah berpengalaman ya Pak ya. Baik, Dek Habibah ini mau ngaji surat Al-Insyiqaq ya? Ya. Baik, langsung aja kalau gitu, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa khuqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa khuqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun illa rabbika kadahan famulaki fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna allai yakhur bala inna rabbahu kana bihi basira fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun sadaqallahul adzim. Masya Allah, Dek Habibah ya. Baik, ini gimana perasaannya bisa hadir lagi bisa tampil lagi di Radio Rasi FM, gimana perasaannya? Seneng ya. Yang bener kalau puasa nggak boleh bohong loh ya. Berarti jujur ya Pak ya. Puasa dari ini puasa. Alhamdulillah, pastinya semuanya puasa ya, kecuali mungkin yang di pojokan gitu ya Pak. Baik, Dek Habibah ya yang di pojokan tadi ya. Baik, Dek Habibah, ini rumahnya Cepoko. Kenapa sekolahnya di Min 3 Magetan? Kan deket ya? Deket apa jauh sih? Oh, deket. Itu kok bisa pengen sekolah di situ, kenapa dulu? Apa ya? Nah, ini pertanyaan mungkin yang lagi itu ya, bikin aduh, mikir dulu. Aduh, Mbak, poso-poso kok ditakoni kayak gitu. Iya, males mikir ini kayaknya ya. Gimana? Kenapa milihnya di Min 3 Magetan? Ya deket aja. Oh, emang pengen sekolah di situ gitu ya. Ada Pak Joko gitu loh jawabannya ya harusnya. Pak Joko ngarep ini ya. Baik, terima kasih Dek Habibah. Silahkan kembali ke tempat. Nanti untuk peserta keempat ada Dek Keisha Salwa Azhara persiapan ya. Baik Pak Joko. Ini tadi anak didiknya sudah ngaji surat Al-Insyiqaq. Nggih, surat Al-Insyiqaq. Nah, itu apa Pak Joko kandungan dari surat tersebut? Ya Mbak Garin, masih di juz 30 surat yang ke-84. Ananda Habibah tadi membawakan surat Al-Insyiqaq, di mana terdiri dari 26
ayat, itu termasuk golongan surat Makkiyah yang turun di Mekah sebelum Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah, diturunkan setelah surat Al-Infitar. Nama surat ini diambil dari kata insyaqqat, pokok katanya insyikok yang artinya terbelah. Ini masih bercerita tentang hari kebangkitan Mbak Karin, di mana di ayat ke-1 sampai ayat ke-5 itu dijelaskan peristiwa hari kiamat dan keadaan alam yang diguncangkan, dimulai dari malaikat Israfil yang bertugas tadi meniup sangkakala. Kemudian di ayat ke-6 sampai ayat ke-9 itu orang-orang mukmin akan menerima catatan amal yang dilakukannya pada saat di dunia. Kemudian di ayat ke-10 sampai 15 itu orang yang durhaka akan menerima catatan amal dari belakang punggungnya dan sebelah kiri. Di sini tentunya orang beriman akan berbeda, yang beramal soleh gitu Mbak Karin, yang patuh kepada Allah, rajin beribadah, dan juga akan menerima catatan amal lewat depan dan tangan kanannya. Di ayat yang 16 sampai yang terakhir dijelaskan bahwasanya kaum musyrikin akan menerima balasan, baik orang beriman atau kafir, semuanya akan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya. Di sini intinya bisa kita garis bawahi bahwasanya surat Al-Insyiqaq ini menjelaskan tentang adanya kebenaran hari kiamat, peristiwa yang sangat mengerikan. Langit akan terbelah, bumi diratakan, manusia mati, begitu seterusnya. Manusia hidup itu awalnya berasal dari setetes air mani sampai terbentuknya janin, kemudian dilahirkan melalui masa kanak-kanak, remaja, dewasa hingga tua dan mati, dan dibangkitkan kembali, semuanya untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Kira cukup sekian isi kandungan dari surat Al-Insyiqaq, begitu Mbak Karin. Iya Pak Joko, nah itu semua dipertanggungjawabkan ya Pak Joko ya. Sudah disebutkan tadi isi kandungan dari surat Al-Insyiqaq sahabat Rasi ya. Baik, nggak lupa buat sahabat Rasi yang ada di rumah ini bisa nonton acara Tartil Al-Quran ya di fanspage-nya Rasi. Ini tadi Pak Joko sudah nonton di fanspage-nya loh sahabat Rasi ya. Mungkin ada yang pengen salam-salam ke putra-putrinya, monggo silahkan ya. Dan jangan kemana-mana, kita break dulu sebentar. Tetap di acara Tartil Al-Quran. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Resi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Baik sahabat Resi, kita masih di acara Tartil Al-Quran ya. Baik, pastinya masih semangat semuanya. Loh, pada pergi ke semua ini. Masih Pak Joko, masih ya. Masih semangat Dek Keisha. Masih. Mic-nya dipakai ya, agak dekat aja, agak dekat. Nah, Dek Keisha Salwa Azhara, ini asalnya dari mana? Rumahnya mana rumahnya? KPR Taman Asri. Oh, KPR Taman Asri. Tadi kesini dijemput Pak Joko, apa dijemput siapa? Bareng rombongan? Iya. Oh, dijemput ke rumah. Apa ke sekolah dulu? Ke sekolah dulu. Oh, ke sekolah dulu. Tadi pamit ke bapak ibunya enggak? Iya. Mau apa? Mau ngaji di Rasi FM gitu? Nonton enggak? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Nanti dikasih tahu bapak ibunya sama keluarganya. Kalau punya adik dikasih tahu, kakaknya, tetangganya juga kalau bisa dikasih tahu. Bisa nonton Dek Keisha Salwa Azhara ya di Radio Rasi FM. Nah, ini Dek Keisha mau ngaji surat Al-Ghoshiyah. Ini belajarnya sama siapa? Bu Iin juga. Wah, semua anak didiknya Bu Iin ya. Baik, langsung saja kalau gitu Dek Keisha silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khasi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naron hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhariq. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhu yawma idzin na'imah. Lisa'yiha radiyah.
fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha lagiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyu mabsusah afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Shadaqallahul azim. Masya Allah, Pak Joko anak didiknya luar biasa semua ya. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Karin. Alhamdulillah. Ini Dek Keisha Ya. ngaji surat Al-Ghoshiyah ya. Tadi sebelumnya udah belajar dulu belum? Sudah. Udah. Ini yang ngasih tahu kalau mau tampil lagi di Radio Rasi FM siapa ini yang ngasih tahu? Pak Joko. Oh, Pak Joko. Selalu Pak Joko yang mengkoordinir ya. Baik, Dek Keisha Salwa Az-Zahra. Ini kalau boleh tahu arti namanya tahu nggak? Keisha Salwa Az-Zahra. Nggak tahu. Nggak tahu? Aduh, nggak tahu ternyata. Nanti tanya sama bapak ibunya di rumah. Arti namaku itu apa sih? Gitu ya. Baik, terima kasih buat Dek Keisha, bisa kembali ke tempat ya. Dan nanti persiapan sahabat Rasi untuk penampilan yang kelima ada Mas Aska Khalifa Kalyana ya. Dan untuk saat ini di kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan sedang diguyur hujan ya. Tapi nggak mengurangi semangat kita untuk tetap melaksanakan acara tartil Al-Quran pastinya ya. Baik Pak Joko. Iya Mbak Karin. Ini tadi Dek Keisha ngaji surat Al-Ghoshiyah. Nah, apa sih isi kandungan dari surat tersebut, Pak? Iya Mbak Karin, pada inti pokoknya dari surat Al-Ghoshiyah yaitu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kita umatnya itu agar diajak untuk berpikir, begitu Mbak. Dimana kita diajak untuk bertafakur akan kekuasaan Allah yang mana sangat banyak dan luar biasa kekuasaan Allah itu. Kemudian ada penjelasan tentang pembagian golongan umat manusia, di mana ada golongan pertama yaitu golongan yang besok itu akan merasa terhina Mbak. Di dunia dia lupa kepada Allah. Kemudian yang mana nantinya besok kelak mereka akan masuk ke dalam api yang sangat panas. Naudzubillah min dzalik. Dan ada yang kedua, yang golongan kedua mukanya berseri-seri, di dunia penuh dengan keridhaan. Besok kelak mereka akan mendapatkan mata air yang mengalir, mendapat dipan-dipan yang ditinggikan, gelas minuman dari emas permadani. Ya, mereka kelak akan masuk ke dalam surga. Dan yang terakhir pokok dari surat Al-Ghoshiyah yaitu Allah memerintahkan kepada kita agar memberikan peringatan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Walaupun demikian kita tidak berkuasa atas mereka. Jika setelah diberi peringatan dan mereka masih menolak dan berpaling, maka hanya Allah yang berhak memberikan balasan kepada mereka. Itu Mbak, baik, inti dari surat Al-Ghoshiyah. Pak Joko ya, surat Al-Ghoshiyah kita diwajibkan gitu ya Pak, memberitahu kalau memang ada orang yang salah seperti itu ya. Tapi kalau orang yang nggak mau berubah ya sudah gitu ya. Itu urusan Allah. Mungkin kita bisa mendoakan gitu ya Pak ya. Baik sahabat Rasi, itu tadi kandungan isi dari surat Al-Ghoshiyah yang sudah dibacakan oleh Dek Keisha. Dan habis ini kita ke peserta yang terakhir, ada
Aska Khalifa Kalyana ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,6 FM. spmb.umpo.ac.id spmb.umpo.ac.id. Oh iya, udah bener. Bella, kenapa sayang? Jam segini kok kamu belum tidur? Udah jam 10 malam loh. Ini loh Ma, masih coba link pendaftaran online di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Gimana? Akhirnya udah mantep? Seneng deh Mama dengernya. Alhamdulillah sih sudah. Mah, ternyata di Umpo banyak juga loh beasiswanya. Ada beasiswa KIP-nya juga. Cocok nih Mah, bisa coba daftar juga nih anaknya Bi Inah. Oh ya? Bagus itu. Coba nanti Mama bilang ke Bi Inah, kalau besok Tuti bisa diajak daftar sekalian. Siap 86 Mah. Isi bisa daftar online kok. Sudah dibuka pendaftaran mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Ponorogo sejak tanggal 3 Januari sampai dengan 31 Agustus 2022 dengan 24 program studi pilihan yang telah terakreditasi A dan B. Saat ini Umpo berada pada peringkat 67 PTS maupun PTN level nasional dan World Islamic University versi Unireng tahun 2021. Pendaftaran online melalui spmb.umpo.ac.id atau datang langsung ke kantor LPMB Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 2022 lebih baik di Umpo. Hai pendengar, saya Ratna, profesi manajer eksekutif, usia 35 tahun. Tapi entah kenapa, banyak yang mengira saya 5 tahun lebih muda. Padahal anak sudah 2 loh. Mereka bilang saya punya badan ideal. Dengerin ya, ini rahasianya. Haki Herba Quina Slimming, minuman herbal berserat tinggi untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan, membakar lemak jahat dan menurunkan berat badan, bikin tubuh saya lebih sehat, awet muda dan ideal. Haki Herba Quina Slimming terbuat dari bahan alami khusus untuk menurunkan berat badan menjadi ideal. Bisa merampingkan perut buncit tanpa efek samping, halal, dan sudah terdaftar di BPOM loh. Jangan ragu lagi ya, Haki Herba Quina Slimming aman dan bisa menurunkan berat badan 2-8 kilo dalam 1 minggu. Ribuan orang sudah membuktikan khasiatnya. Saya salah satunya. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang ya. Dapatkan Herba Quina Slimming di Radio Rasi FM Komplek MT Haryono Permai 13 Magetan. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Baik sahabat Rasi, kita masih di acara Tartil Al-Quran ya, yang didukung oleh Min 3 Magetan. Nah, untuk saat ini kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan sedang diguyur hujan deras sahabat Rasi ya. Tapi tetap semangat untuk semuanya. Dan kita ke peserta yang terakhir, peserta yang kelima ya. Ini ada Aska Khalifa Kalyana. Panggilannya siapa ini? Mic-nya bisa dipakai dulu. Udah. Aska. Panggilannya Dek siapa? Aska. Aduh, kenapa kok lemes banget? Yang semangat, yang semangat. Ini ngantuk ya? Karena biasanya jam segini tuh jam-jamnya tidur ya sahabat Rasi. Tapi nggak apa-apa. Ini pahalanya nanti berkali-kali lipat ya, dibalas oleh Allah kayak gitu. Baik, Dek Aska akan ngaji surat An-Naziat. Iya. Aduh, yang kencang. Iya, gitu. Iya. Nah, nanti mic-nya agak dekat ya pas ngaji. Iya, soalnya nggak kedengeran kalau hujan ya. Ini di Aska rumahnya mana? Jalan Maijen Sungkono. Jalan Maijen Sungkono. Sering banjir di situ? Enggak. Oh, enggak. Oh, enggak. Biasanya kan kalau Jalan Maijen Sungkono banjir ya. Baik, langsung aja kalau gitu biar tambah semangat. Ini langsung ngaji surat An-Naziat ya di Aska. Iya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal mudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah qulubu yauma idin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah a idza kunna idaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajratu wahidah fa idahum bisahirah hal ataka hadisu Musa idh nadahu rabbuhu fil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha fakul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa asa summa adbara yas'a fakhasara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha a'antum syaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aqtasha lailaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'al lakum wa li an'amikum fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundiru may yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Shadaqallahul adzim. Masya Allah, luar biasa deh. Aska ya panggilannya. Iya. Tadi sahur apa enggak? Sahur tapi kok lemes. Baik, tinggal sebentar lagi ya. Ini jam 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal beberapa jam lagi ya. Pastinya tetap semangat. Ini Pak Joko, kenapa Aska ini cowok sendiri, Pak? Iya. Dari yang lain. Ya. Apa mungkin Aska ini anak cowok yang paling penurut gitu, Pak? Semuanya insya Allah menurut anak-anak kami, Pak. Iya. Ya kebetulan aja ini dari kelas unggulan, dari kelas 5A dan 5B, makanya diambil perwakilan dari kelas 5 begitu, Mbak. Oh begitu. Baik, Di Aska, nanti di rumah kalau udah sampai rumah bilang bapak ibunya jangan lupa itu nonton YouTube-nya Rasi ya. Tadi Aska tampil di Rasi FM gitu ya. Oke, Di Aska terima kasih bisa kembali ke tempat ya. Baik Pak Joko, Di Aska sudah ngaji surat
An-Naziat. Nah, ini kandungan dari surat An-Naziat ini apa, Pak Joko? Iya, surat terakhir yang dibawakan oleh Ananda Aska dari surat An-Naziat, di mana di sini digambarkan bahwasanya Allah bersumpah akan mencabut nyawa orang-orang kafir itu dengan kasar atau keras begitu, Mbak. Alhamdulillah. Kemudian sebaliknya Allah akan mencabut nyawa orang-orang yang beriman, yaitu dengan lembut dan pelan-pelan. Kemudian di sini juga digambarkan bahwasanya hari kiamat itu akan terjadi diawali dengan ditiupkannya sangkakala trompet oleh malaikat Israfil. Kemudian di sini juga dijelaskan di ayat 15 sampai 26 Allah itu akan menghibur Nabi Muhammad. Mungkin pada saat itu Nabi ingin merasa bersedih gitu ya. Kenapa umatnya kok banyak yang membandel gitu ya, orang-orang kafir Quraisy musyrik gitu. Itu kemudian Allah juga memberi kabar bahwasanya dulu Nabi Musa juga begitu, Mbak Karin. Nabi Musa itu pada saat menghadapi Raja Fir'aun, ya Nabi Musa alaihissalam juga harus ekstra keras begitu nggih, agar Kanjeng Nabi itu diberi informasi oleh Allah seperti itu agar tidak bersedih dengan orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada Allah Ta'ala. Kemudian sampai terakhir penutupnya ayat 34 sampai 41 bahwasanya Allah itu akan menggambarkan keadaan manusia itu, mereka itu akan mengingat masa lalu ketika api neraka benar-benar ditampakkan kepada mereka. Tentunya bagi orang-orang kafir yang melampaui batas itu lebih mengutamakan harta dunia dan mengedepankan nafsu amarahnya, maka neraka tempat kembalinya. Sebaliknya orang yang beriman sabar menahan amarah, sabar menahan nafsunya, taat kepada Allah dengan menjalankan perintahnya, maka balasannya tentunya surga yang mana kekal di dalamnya begitu, Mbak Karin. Iya, baik, terima kasih Pak Joko ya. Jadi itu tadi kalau Karin nangkepnya kita harus jadi orang yang sabar gitu ya, Pak Joko ya. Innallaha ma'as-sabirin. Orang-orang yang sabar itu disayang sama Allah katanya ya, Pak ya. Baik, ini karena waktunya sudah hampir 1 jam kita di acara Tartil Al-Qur'an, Pak Joko ya. Mungkin Pak Joko ada pesan yang ingin disampaikan, monggo silahkan Pak. Iya, mungkin dari kesimpulan saja, Mbak ya, dari ayat yang dibaca oleh anak-anak kami tadi 5 surat tadi pada intinya adalah secara garis besar merupakan keperingatan kepada kita semuanya, Bapak Ibu, anak-anak soleh dan solehah dimanapun berada, bahwasanya kita harus beriman dan meyakini bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam, dan kelak setelah kematian kita semuanya akan dibangkitkan pada saat hari kiamat. Setiap amal perbuatan kita tentunya dicatat dan dipertanggungjawabkan, tergantung memilih yang mana. Apabila kafir, musyrik, tidak percaya Allah, tidak percaya terhadap kebangkitan, menyekutukan Allah, tentunya balasan azab dan siksa yang pedih yang akan didapat. Namun sebaliknya, apabila anak-anak semua taat, patuh, hormat kepada orang tua, hormat kepada bapak ibu guru, asatidnya, rajin beribadah, sholat, puasa begitu, sedekah, infak, maka insya Allah termasuk golongan orang-orang yang selamat dan beruntung mendapatkan balasan kenikmatan surga pada nantinya. Semoga kita semuanya, Mbak Karin, tergolong hamba-hamba yang beruntung selamat dunia dan selamat di akhirat. Amin. Amin, amin. Pak Joko, terima kasih kepada Min 3 Magetan, Pak Joko. Ya, sama-sama Mbak Karin. Terus ada Bu siapa tadi, Bu? Bu Fitri, ada Fitri. Juga Bu Fitri Ambar Arum selaku Wakahumas. Oh iya. Dan pendidik atau Ustaz Asatidahnya yaitu Ustazah Iin Nur Komariah. Oh, iya. Dari Mintika. Ustazah Iin sama Ustazah siapa Bu Fitri, tadi? Ambar Bu Fitri. Ya, sama adik-adik yang sudah tampil untuk hari ini, sahabat rahasia, ada Dek Nadia, terus ada Dek Najwa, ada Dek Habibah, Dek Keisha, dan juga Dek Aska ya. Mungkin tadi ada sahabat rahasia yang belum menyimak gitu ya acara Tartil Al-Qur'an untuk hari ini. Nanti bisa ditonton ulang ya di channel YouTube Rasi, ini di channel YouTube-nya di Rasi Magetan. Dan terima kasih buat semuanya sudah ikut berpartisipasi untuk kesempatan siang kali ini. Dan acara Tartil Al-Qur'an ini di program spesial acara Ramadan Rasi FM ini sangat banyak sekali ya, nggak cuma Tartil Al-Qur'an saja. Nanti jangan lupa jam 4 sore ini ada acara Khidmat Ramadan juga ya, jam 4 sampai jam 5. Dan akhirnya Karin harus pamit di acara Tartil Al-Qur'an ya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya, Pak ya. Baik, dan akhirnya dari Kasan MT Haryono Permai 13 Magetan, Karin beserta kru yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya syahrul Ramadan ya syahrul Ramadan. Terima kasih Anda sudah mengikuti acara Tartil Al-Qur'an. Acara ini didukung oleh Min 3 Magetan, PPTI Muhammadiyah,
Min 13 Magetan, Min 15 Magetan, Min 16 Magetan, MI Rojomoyo Panean, Min 2 Magetan. Dan acara ini bisa disimak di aplikasi X-Space Radio dan juga di rasiafm.co.id dan di Facebook Rasi 9060 FM.